Roma pasal 8 ayat 2. Begini bunyi firman Tuhan. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bapa, kami sangat berterima kasih karena Engkau baik. Maka itu biarlah Roh Kudus tinggal diam di tengah-tengah kami. Dan bicaralah Engkau lewat lidah bibir hamba-Mu, dan Engkau berkarya terus, dan Engkau membuka tingkap-tingkap langit-Mu. Berikan cahaya-Mu di tengah-tengah kami. Beri urapan-Mu Tuhan, agar kami bisa melewati semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putraan Tunggal, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Di kemuliaan Tuhan. Merdeka, merdeka, merdeka. Silakan duduk kembali. Saudara, namanya orang merdeka itu bagaimana? Bebas, ya. Tapi tak lihat merdeka, 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 merdeka. Tapi ini semaju ini merdeka, ini juga lemah. Jadi gini saudara. Semakin hari kita tahu bahwa hidup kita ini makin hari makin tertekan. Banyak hal, ya. Orang hidup di dunia ini seperti mempersiapkan, ya. Tadi itu jujur saya itu bingung mau pakai baju. Saya punya baju itu merah, juga ada putih, juga ada yang tipis, ada yang tebal. Malam itu saya sudah gini, Tuhan, saya mau pakai baju yang mana? Sudah, ini aja dah. Belum dijawab, Tuhan sudah tak balas. Sudah, ini aja dah. Ya kan? Siangnya, orang itu kalau memakai sesuatu kan harus persiapan. Demikian juga kita, dalam hidup kita harus ada persiapan. Tetapi kadang persiapan itu bisa ngeblong. Contoh, kalau kita bekerja, bisa nggak mulus? Halo? Bisa mulus? Loh, orang itu mulus kok. Itu bukan urusan kita. Mengapa kita putus cinta bolak-balik? Kenapa? Jadi ada yang tidak beres. Mengapa kita dipermainkan orang? Karena kita tidak beres. Makanya dalam kemerdekaan ini kita sadar bahwa orang yang merdeka itu harus bebas. Orang yang bebas itu harus memiliki energi yang positif. Di sini katakan temanya menolak energi negatif. Judulnya adalah merdeka dari perangkap maut. Ya, mari kita imani bahwa Roma 8 ayat 2 ini mengingatkan kita jalan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah sangat sempurna. Dan kalau orang bilang untuk masuk dalam merdeka itu harus ada ketegasan, ya saudara ya. Menegaskan bahwa kemerdekaan sejati itu bukan suatu persoalan yang hanya bebas tok, ya, tapi melakukan apa saja, tetapi bebas dari belenggu dosa dan maut. Contohnya kayak gitu. Jadi orang yang mengatakan bebas itu bukan hanya untuk bebas tok, tetapi kita harus melepaskan belenggu dosa dan maut. Nanti kita tanya dosa maut itu apa, kita terangkan. Banyak orang mengejar kemerdekaan duniawi, ya. Contohnya apa? Harta, ya, kebebasan gaya hidup, ya, statusnya, ya. Tapi malah dalam kehidupan kita ini terikat dengan energi negatif. Kenapa? Karena rasa bersalah itu akan terjadi. Iri hati, kecemasan, keserakan itu akan ada di sekitar kita kalau kita hanya mengejar kemerdekaan duniawi. Dan kita tahu bahwa Roh Kudus, sudah tahu Roh Kudus yang lambang burung merpati itu akan memerdekakan kerohanian kita, ya. Dia akan melahirkan damai sejahtera sehingga kita bisa menolak energi negatif dalam bentuk dosa atau kutuk dan pola pikir yang destruktif, ya. Saya tahu bahwa hal-hal yang seperti ini
kadang kita meremehkan. Kemerdekaan yang di dalam Kristus itu adalah kebebasan untuk hidup benar. Perhatikan, hidup benar. Jadi kemerdekaan yang kita terima itu hidup benar, penuh kasih, dan juga apa? Berbuah. Ya, berbuah untuk apa? Bagi Tuhan. Jadi bukan berbuah untuk diri kita sendiri. Jadi kita harus ingat bahwa kemerdekaan dalam Kristus itu ada 3 langkah. Kebebasan untuk hidup benar, ya, penuh kasih dan berbuah bagi Tuhan. Sekarang kita akan bicara tentang Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut, mengenai tentang kebebasan untuk hidup benar, ya. Karena kemerdekaan itu di dalam Kristus itu harus ada kebebasan untuk hidup benar. Contohnya apa hidup benar? Ya, suatu hari ada satu kesaksian. Ada seorang ibu dan papa mama ini cinta banget sama anaknya. Ini anak yang jadi doa-doakan, akhirnya berbuah, bertumbuh, itu umur 7 kalau tidak 8 tahun. Dan masih TK. Kok masuk TK? Kelas 1, maaf, kelas 1. Satu hari, suami istri ini konseling dengan saya dan dia bilang bahwa saya itu sudah banyak memberi kebebasan pada anak saya. Tapi yang dinamakan hidup dalam kebenaran itu kok susah ya. Anak zaman sekarang itu mainnya tuh kuarepi dewek. Ya, diomongi gini, ya. Mboten kepanggih. Ya. Oke. Ora jadi, tidak jadi. Jadi dalam kebebasan untuk masuk di dalam kemerdekaan dalam Kristus itu, hidup dalam kebenaran itu harus ditepati. Ya, ditepati. Contohnya, ya ini tadi suami istri ini, dia sudah bilang sama anaknya, kamu komitmen, ya gitu ya, kamu komitmen hari Senin sampai Kamis, sampai Jumat itu enggak boleh pakai HP, Sabtu sama Minggu pakai HP. Kesenangan dia dijual semua saja. Jadi di rumah itu kok plong, nggak ada mainan. Ya. Jadi anak ini masuk itu sudah nggak ada kegiatan apa-apa. Dengan tidak kegiatan apa-apa tuh malam nggak bisa tidur, saudara. Nah di situ tuh ada jendela. Ya, maaf, semua sudah pakai minyak urapan? Sudah pakai minyak urapan? Halo, sudah semua ya? Supaya tidak ke transfer, sudah pakai minyak urapan semua ya? Ada yang belum? Coba angkat tangan yang belum pakai minyak urapan, supaya tidak ke transfer. Sudah pakai minyak urapan semua? Dah, oke. Nanti Andi tolong ya kalau terlambat kasih minyak urapan ya. Jadi kita ini masuk dunia roh ya. Jadi anak ini selalu membuka jendela yang ada di depan dia, yang di kamarnya dia buka terus yang lamun. Kira-kira penguasa roh yang di luar itu bisa masuk nggak? Rumah sudah diurapi Bu. Masa bisa masuk setan nih? Nggak bisa toh. Nah kenapa? Lah manusia saya nggak pas, gitu kan? Hanya dilihatin. Terus ya tiba-tiba dia bertemu, dia tuh merasa ada teman anak kecil, ya sebaya dengan dia. Dia bilang, ayo kita mainan, diajak keluar. Dia nggak sadar bahwa yang diajak keluar tuh rohnya. Wah, pergi kemana-mana. Malam tiba fajar, entah malam dia merasa pokoknya sudah pulang aja, besok main lagi, tidur. Nah, yang bangun nih mama papa ini, kok gak bangun-bangun anak ini? Lisa, bangun loh kamu, bangun. Dia, akhirnya dia konseling dengan saya. Duh, kok aneh ya? Anakmu tuh mau berapa? 7 tahunan lah. Oh, punya jendela di rumah? Nggak ada. Ya, orangnya orang ini dalam hati saya. Udah, nggak apa-apa, kita doa aja. Besok puasa ya.
Ya, tapi rumahnya sudah diurapi loh. Ya, jadi tidak mungkin setan masuk gitu lah Bu. Ya, itu. Memang ya, karena kan rumah itu benda mati. Kalau rumah ini diurapi, ini rumahnya tetap suci, sudah dikuduskan. Tapi kalau setan bisa masuk itu bukan dari rumahnya, dari orang yang bergerak, yang hidup, anjing yang hidup pokoknya, cecak, kacauwa, lipan, apa aja yang masuk. Makanya kalau doa, jagailah rumahku dengan kuasa Roh Kudusmu, sehingga malaikat itu sudah memerangi kalau ada cecak, bukannya cecak masuk, cecak kamu tidak boleh, ini sudah diurapi, pergi. Enggak, dilihat nggak ada roh, jalan cecaknya diam, malah permisi malaikat masuk sudah, gitu. Jadi saudara, roh yang memberi hidup itu, yang akan memerdekakan kamu itu, hidupmu itu akan selalu bahagia, damai sejahtera, walaupun kamu tidak memiliki apapun di dunia ini. Nah, ini contoh ya. Dan ini si laki perempuan ini sudah tidak sabar. Tahu tidak sabar? Gak serantan. Tahu nggak serantan? Kesuwen, Ibu Titik, sing poso lah, sing opo lah, sing foto lah, wes kesuwen, kelamaan. Ya pergilah ke sesuatu tempat di puncak, di tepi yang sangat sepi, dan di sanalah ada batu yang munyung tinggi. Itu tidak pas saudara, ada rohnya. Ya. Jadi itu. Aku disuruh ngambil batunya, diambil batunya, dibawa, ditaruh di bawah kolong, kan? Dan saya tidak tahu. Udah hari pertama anak ini gelisah, hari kedua anak ini mimpi perang, hari ketiga anak ini sudah masuk di dalam gua itu. Jadi kenapa? Karena setan yang ada di luar dengan setan yang ada di bawah perang. Yang menang itu ternyata yang di gunung, berarti roh anak ini diambil sama setan yang di gunung. Itu cara kerjanya iblis. Nah, sudah kan? Hanya udah sering pergi rohnya, pergi ke sana. Makin jauh dari rumah, makin berbahaya. Karena banyak rokok yang tidak baik nyantol. Hingga anak ini tidak mau, kalau pagi dan siang tidak mau bangun kecuali malam. Serem dah, matanya merah, rambutnya putih-putih. Saya disuruh datang ke rumahnya. Saya merasa bahwa tidak pas. Tadi saya bukan, udah, saya tahu bahwa ini tidak pas. Gitu. Yang saya injek ini sudah tidak pas. Jadi saya bilang darah Yesus. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Karena yang saya lihat itu bukan rumah tapi kaca yang penuh dengan belandungnya. Nah, saya tahu, akhirnya saya gini, maukah mau pengurapan? Duh, kan sudah diurapi, kok bisa masuk? Nah, tahu ya, Tuhan yang suruh. Pinter ya ngomong pendeta ini. Tuhan yang suruh, Tuhan yang suruh. Semua main. Tapi Tuhan sudah bilang, orang ini mencobai aku. Aduh Tuhan, itu siapa nih? Dan mengalir rajanaku. Terus suaminya datang ke kepo-kepo, aku sampai kesandung-sandung rumah. Ada apa? Pendeta ini pintar ngomong. Bisa pintar ngomong. Dalam hati saya, Tuhan saya bilang, percuma apa? Ojo manggil lagi, suruh rapi lagi, pirong rapi, selam, poso. Hanya pergilah ke suatu tempat. Nah, ini bukan lagi di gunung, tapi di sungai yang besar sekali. Dan di sana banyak sekali nyawa-nyawa yang mati bunuh diri, yang tenggelam, yang apa itu yang dicari. Dan akhirnya dia mengambil airnya itu, ya, terus dia cipratin semua di tempat tidurnya anak itu.
dia teriak-teriak. Dia teriak-teriak, pasti perang. Hari pertama, hari kedua, pasti dia gelisah lagi. Tidak bisa makan, tidak bisa kayak koma misalnya. Bisa kayak orang nggak pas misalnya. Sudah gitu hari yang ketiga, yang menang ternyata yang ada tepi sungai yang korban roh-roh yang tidak baik itu. Bagaimana kita merdeka kalau hidup kita masih kayak gitu? Bangsa, aku sungkan, aku diajak sama teman, jangan mau. Mulai sekarang jangan mau, ini bahaya. Tingkat-tingkatannya lebih mahir karena kamu anak Tuhan. Iblis sudah tahu. Jangan, wah, kok janji anak ini tidak bisa bangun, tidur. Baru rumah sakit dokter tidak menemukan apa-apa. Tapi karena dia takut, kan kalau di rumah sakit ada dokter teriak-teriak dikasih penenang. Boleh kan? Kan tidak lama-lama kan tidak baik. Akhirnya dia pergilah ke satu tempat. Dia katakan orang yang mengerti semuanya. Pakai ini, pakai itu, pakai itu, pakai itu. Persyaratannya adalah harus memakai ini. Dan kamu harus uang di ini, di itu, di itu, di itu. Di 7 tempat. Dan 7 tempat itu sudah disebut sama dia. Ini A, B, C, D. Yang nggak pas. Di kuburan ini, di kuburan ini, di kuburan ini, 7 tempat. Dan akhirnya anak di dalam rumah sakit itu semua heboh. Soalnya anak ini dipegangi kayak apa, teriak-teriak tengah malam. Dan dia melihat ada setan, ada setan, ada setan. Semua jadi takut semua saat rumah sakit. Akhirnya dia telepon saya. Delala gak bisa. Percuma Pak, sekarang sudah beda hamba Tuhan. Beda. Gak mati saya itu repot ya kayak apa. Pagi sama sampai kadang gak malam, gak siang, poso gitu. Tapi saya kan gak boleh nuntut. Ya sudah. Oh kamu dasar gak mau, coba aku. Bu Titi, permisi. HP-nya dikit. Bu Titi, permisi. Saya mau telepon. Delala bisa. Loh ya kan, caranya gitu. Gak gitu caranya. Salah. Lah, Bu Titi ya? Ya. Saya bisa ketemu sama Bu Titi. Silakan. Tapi saya doa dulu, Tuhan. Besok ya. Ya, malam saya doa, Tuhan apa yang terjadi? Ditunjukin. Roh anak ini mainan, mainan apa ya? Kertas, bisa Andi ambil kertas, jadi mainan, mainan. Saya kok aneh ya ada orang ketawa-ketawa. Aku menang. Makasih ya. Jadi dia itu kan mainan gitu. Oh tak lempar kamu. Ada yang dilempar itu bukan kertas saja. Tanah kuburan. Terus dilempar lagi itu seperti batu, tapi dia bernyawa. Itu roh semua. Jadi saya bingung, terus ini apa yang nerang no? Ini kan dunia roh. Gak apa-apa, terang no. Waduh. Nanti dia bilang sudah diurapi, mengalir hambaku. Waduh, saya mengalirin. Terus besok datang, wagis kan, papai. Tapi sebelum buka pintu, dia sudah bilang gini, Bu Titi, saya mau ketemu sama Bu Titi. Lah, ketemu. Bukan gitu caranya. Pusing saya jadi diceritanya gitu. Udah kan? Si istrinya, dasar kamu. Gitu, marah. Saya bilang, orang ini kok suaminya. Si istrinya. Mau nyaplok saya. Mateng aku. Kenapa nih? Ya kan? Udah. Balik lagi tapi doa. Coba cek. Si istrinya dicek sama. Doa udah.
Bu Titi, permisi saya mau doa. Loh, kok dari malah permisi saya Bu Titi? Saya bilang, apa tadi bilang apa? Gini Bu, saya itu kan susah menghubungi Bu Titi. Terus saya bilang, HP, saya mau pergi ke HP, ini mau telepon Bu Titi, permisi, saya mau telepon Bu Titi. Loh, lah memangnya saya ini malaikat? Salah! Kayak gitu loh. Nggak boleh kayak gitu, itu mendewakan, nggak boleh. Saya manusia biasa sama seperti situ. Habis gimana susah loh nelpon. Loh yang sabar. Sudah. Sampai saya koma nih, anak saya koma, dia dibuat alasan. Anak saya koma nih, ya gara-gara nggak bisa terima teleponnya Bu Titi. Padahal Tuhan saya bilang dia sudah kemana-mana. Masa saya mau, enggak, ya lucu, sudah berdebat. Ya sudah, kita doa aja. Jadi tidak perlu bilang gitu lagi ya. Ya, istrinya langsung sumai. Iya loh, ini loh, gitu, macam panjang lebar. Jadi istri tidak boleh terlalu cerai. Cukup satu kali dia dibilangin. Amin. Terus yang laki juga, makanya kamu gitu, kamu tidak boleh. Jadi suami tidak boleh terlalu cerai. Tidak kasih uang kamu, tidak boleh. Ya, harus sabar. Tak saking sabar ibu. Kau gak kerja tak? Tidak ada. Besok lagi kau tidak kerja tak? Sepi. Loh kok diem-diem gak kerja tak? Sakit semua badannya. Dasar. Tidak boleh. Doakan suami supaya mau bekerja. Amin. Itu namanya merdeka yang benar. Kalau kamu mau merdeka di dalam Kristus harus hidup yang benar. Dah perlu saudara mengambil satu tindakan yang tidak beres. Tadi itu kan tindakan. Dia marah dengan saya, hanya dia pergi ke hal-hal yang tidak baik. Itu katanya gara-gara saya. Jadi, ya kita doa. Dalam nama Tuhan Yesus, sucikan darah-Mu dengan kuasa darah Tuhan. Buka semuanya Tuhan, apa yang terjadi, buka semua. Hari ini kamu ngasih apa sama anakmu? Di rambutnya ada kayak daun-daun. Ya, kemarin tanggal itu 2 hari yang lalu kamu ngasih apa di bawah tempat tidur anakmu sebelum kamu pergi ke rumah sakit anakmu? Buka semua selar. Dia malu buka merah kok tomat. Si istri ini cuma dimplu, ngasih saya bilang gini, saya tidak menghakimi Anda, tapi tolong perhatikannya, karena ini mengenai tentang kemerdekaan anak kecil tidak tahu apa-apa, bener enggak? Kamu bawa kemana-mana, dia tidak tahu. Pikirmu kamu ngasih kesembuhan, tapi kamu malah menganfalkan dia untuk koma di rumah sakit. Kurang sedikit anakmu meninggal. Loh, jangan! Terus kayak baper, teriak sampai doprok. Terus saya sampai bingung. Sebentar. Saya itu hanya ngomong. Jadi tolong diperhatikan. Ya, tapi jangan ya Bu. Ini saya gini, duduk dulu yang baik, saya akan terangkan. Saya kasih kertas, ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Tubuh anakmu saya rusak, koma. Rohnya tidak ada, jiwanya sakit. Gara-gara kamu Pak, saya menuduh, papanya ganti. Itu gara-gara kamu juga, gara-gara katanya tidak mau terima begitu, Saya baca, sudah, diam. Kita doa, apa yang Tuhan mau. Iya, doa. Oleh kuasa darah Yesus, mentre dia dengan darah. Bola-bola yang tadi direncanakan terbang di atas kita. Tuhan bilang, orang ini tidak puasa, matang Tuhan. Terus siapa? Tadi disuruh puasa. Apa nih?
Loh, amin. Loh, siapa yang tidak puasa? Puasa ibu. Gak enak hati, bilang tidak puasa. Gengsi itu sih. Puasa ibu. Si laki, puasa saya. Kamu puasa. Udah doa. Doa. Hambaku, anakku, namakan. Kenapa kamu melupakan kebenaranku? Kalau aku bilang puasa, jangan coba-coba tidak puasa. Anakmu akan hilang. Jangan! Terus sudah. Ya jangan tewel. Jangan. Terus saya amin, saya bilang, kamu ngapain? Kok ada asap banyak di dalam perutmu? Saya merokok bu, ngatain tak membeli. Ya sudah, berarti besok aja. Jangan bu, anak saya bagaimana nasibnya? Dokter sudah angkat tangan bu, tidak tahu penyakitnya apa bu. Tolonglah saya bu, tolonglah saya bu. Saya nggak bisa nolong kalau kamu tidak puasa. Mau tidak kamu puasa? Iya. Suami istri saya kayak gitu. Berdiri. Mana rokoknya? Ini bukan sisil, tapi ini orangnya. Mana rokoknya? Satu lagi, satu nih. Gak enak hati. Dia dodoi. Dia belakang tuh kesak belakang. Sepatu nih. Jagai. Dalam hati saya. Lah, kok cek banyak? Kok tahu kabeh istrinya itu? Dalam ini boleh pekoron gitu. Sudah, jangan saling menuduh. Doa ya. Iya. Sama suami ya begitu. Samanya diam. Sudah, tidak usah gitu balas-membalas. Kamu suami istri doa ya. Satu dengan dua orang itu beda, lebih kuat dua orang. Ya. Doa. Begitu dibuka kronologinya, rokoknya sudah dibuang, puasa, dibuka lagi kronologinya. Istrinya yang ngejak dia pergi ke hal-hal yang gitu. Begitu terus amin. Nah, kamu juga ya? Duduk gitu sudah. Oh, ini pembalasan. Tadi kan rokok digitu gelitik aja duduk. Sudah. Saya di sini tidak mau lihat kalian bertengkar. Saya mau menyelamatkan anak itu karena Tuhan yang nyuruh. Iya bu. Rapi lagi. Terus jalan-jalan. Sudah. Jangan kayak anak kecil. Sudah. Ya. Gini ya. Di depan jadi saya mana merintah. Di depan sini jadinya jejak saya. Si laki mau jejak saya. Jangan. Kamu yang jejak saya. Aneh ya. Kamu yang perempuan sama perempuan, laki sama laki. Tapi saya kan tidak ada laki, ya malaikat. Sudah, doa, buka. Itu doa. Darah Yesus menghancurkan semua yang bukan dari Tuhan. Pecah, tok. Si lakinya bilang, rambutku kok gatel ya. Jangan buka mata, saya bilang itu. Dan jangan digaruk, biarin aja. Dan ular itu mengelilingi kita, muser. Ini kayak gangsingan. Darah Yesus menghancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Pecah. Ya. Ganti si istrinya. Aduh pak, kepanasan kakiku pak. Diam. Saya bilang itu. Jangan mengeluh. Mengucap syukur. Ya. Terima kasih Tuhan. Sudah kan? Sudah kita selesai. Ganti pintunya itu buka buah gitu. Dari pintu kamarnya anak itu. Buka. Terus dari tempat tidur itu saya lihat keluar seperti kayak lipan. Kaki 1000 itu apa ya? Lipan ya. Jual. Mana orang muter gitu. Mama kalau dia bilang bunyi terus jalan muter
Darah Yesus menghalokan penguasa kegelapan. Ya, hilang terus, jadi asap. Jadi saya ganti sudah selesai jalur Gaza. Sudah peperangan ketiga sudah selesai. Belum saudara, ternyata ada selimut yang besar hitam itu dari ujung depan nutupi langsung. Jadi kayak mendung. Tapi itu selimut saja. Oleh kuasa darah Yesus, semua selimut-selimut yang bukan dari Tuhan patah dalam nama Tuhan Yesus, hancur dalam nama Tuhan Yesus, kebakar. Tapi kita tidak merasa panas. Sama seperti siapa? Sadrak, Mesak, Abednego. Ingat? Ternyata itu benar saudara peperangan. Itu saya ngalami. Jadi semua bongkar, tapi rambut kita tidak panas, tubuh kita tidak panas, terbakar semuanya. Hilang saya. Terus ganti bunga jalan satu-satu kayak nari kan. Nari kan. Nari. Dan nanti saya, ini apa? Oh lagi kok ada kembang jahe. Ternyata anak ini disuruh mandi kembang. Loh sih. Dikasih penguasa roh kegelapan tanah kuburan apa? Akhirnya saya bilang dengan kuasa roh, maka kuasa darah Yesus, roh-roh yang bukan dari Tuhan, putus dalam nama Tuhan Yesus. Langsung pecah jadi darah semua. Saya itu kan paling isi dengan darah. Waduh, mateng salah makan semua kan ini keluar muncrat kemana-mana. Jadi anak ini persembahkan sama roh-roh tidak baik. Sedang saya kita pegangan, kok pegangan Tuhan? Ini laki Tuhan. Waduh, ini gak pas ini teriak istri saya dipegang roh apa tak lu? Kesakitan saya, darah Yesus ikut campur. Tolong Tuhan, apa yang saya lakukan? Ternyata Tuhan baik. Pergi ke tempat tidur. Ya Tuhan. Ya saya pergi ke tempat tidur. Dia suruh megang tangannya yang laki itu megang tempat tidurnya anaknya, kita pegangan tangan, suami istri pegang tangan, saya juga megang tempat tidurnya, tapi tempat tidur kepalanya. Darah Tuhan Yesus menyucikan tempat ini. Kudus karena engkau. Bergerak. Loh, ada Hindu si lakinya. Pokoknya heboh laki itu. Si laki itu jangan ngomong apapun. Saya bilang, pusatnya sama Tuhan, berdoa, ya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Goyang, bakar sampai ke darah Yesus menyucikan dan menghancur. Tiba-tiba seperti kan tahu debok apa ya? Pohonnya, ya tubuhnya apa pohonnya daun pisang, ya tahu, ya. Debok itu panjang. Oleh kuasa darah Yesus, hancurkan ini. Asap. Jadi saudara, saya baru tahu bahwa orang kalau bagi ke orang-orang gitu itu saudara, yang kena anaknya, yang kena mantunya, yang kena cucunya, kena saudaranya, serem tak? Lah, sudah dihancurkan semua, hilang semua, bersih, damai, pegang itu pakai tanda salib. Baiklah, atas nama Bapa, Putra dan Kudus, oleh darah Yesus pakai tanda salib. Setiap hari pakai tanda salib. Saya terangkan, setiap hari puasa dengan saya pakai tanda salib. Ya, jadi 3 hari kita melakukan itu. Anak di dalam rumah sakit sudah koma. Sudah dokter bilang hari ini harus keluar alamat meninggal. Dan udah nangis. Saya waktu itu ada ibadah sudah di Jombang. Nangis. Saya kan tidak bisa korban, tidak bisa apa. Darah Yesus Tuhan sucikan dan vakumkan penguasa itu. Ternyata malaikat jaga saudara. Jadi malaikat itu jagai anak yang sudah mau meninggal tadi, yang 7 tahun ini dijaga. Begitu saya sudah selesai ibadah, saya langsung telepon dia, papa mama semaput sudah, mama yang terutama sudah pingsan. Dia sudah terima, dia ngomong, Didi, anak saya sudah harapan, sudah senang kamu sembahan. Terus pokoknya dia cerita gitu, jangan mikirin itu, sekarang kita doa. Puasa? Udah saya udah puasa. Ya oke, puasa doa. Saya lihat anak itu pakai pakaian putih, dan putih, tapi ini hitam. Di sini ada ularnya. 3
dikarungi. Dia mainan sama ular. Maka saya bilang, anak dalam posisi seperti ini, mari kita berdoa dan nyanyi. Nyanyi sudah. Kita nyanyi. Nyanyi, ku tahu Tuhan pasti yang lagu itu yang saya bisa buka jalan. Nyanyi itu mata Tuhan melihat. Terus tak tersembunyi kuasa Tuhan. Ada 3 lagu yang saya nyanyikan. Tiba-tiba anaknya lemes, ngeblak. Begitu dia jatuh, pok di tanah, yang saya lihat jatuh di bawah. Ini jadi berubah, jadi kaki asli. Terus ini pakaian putihnya tadi, itu ternyata ular, jubah ular. Saya tak punya jubah, Dracula punya jubah, benar gak? Dihilang semua. Sudah dihilang semua, malaikat tumpang tangan. Begitu tumpang tangan, sinar dari surga turun langsung. Begitu masuk, dia bangun. Aku nih mana ya? Itu roh. Terus malaikatnya bilang, tidak, maukah kamu ikut aku? Kemana? Ikut, kembali ke dunia. Loh, aku di mana ini? Di alam roh. Oh, aku takut di sini. Ya, ayo ikut, digandeng. Ini, dia sepanjang jalan itu kita nyanyi-nyanyi. Begitu udah sampai di rumah sakit, anak ini dimasuk. Ini siapa? Nih, ini siapa? Ini tubuh. Nggak mau, lari dia saudara. Karena tubuhnya sudah membiru. Tidak ada kehidupan. Lari dia, nggak mau. Malaikatnya datang lagi. Nah, malaikat kan bisa terbang. Jangan takut. Kamu bersama dengan Tuhan, Allah yang menciptakan kamu. Tidak apa-apa ya, aku takut. Tidak apa-apa, sudah berbau. Lalu sudah jadi mayat. Sudah berbau. Tidak apa-apa. Ketika kamu masuk, Tuhan berbahan itu. Tidak, aku takut. Datang dalam demi-demi. Masuk ya. Ayo dengan kuasa darah Yesus. Masuk, digendong, masukkan. Terus masuk. Begitu masuk, tadi kan terang ya. Terang itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu tubuhnya. Rohnya, jiwanya kemana? Jiwanya kan sakit, saudara. Langsung malaikat mendamai dadanya. Dengan kuasa darah Yesus, hai jiwa, masuklah kamu. Masuk. Jiwa ini datang juga masuk. Harusnya buka mata. Ma. Dan saya telepon, cepat lari ke rumah sakit. Dia panggil kamu. Hah? Apa kan? Bingung. Iya kak, iya cepetan lari, cepet balik, cepet kembali ke rumah sakit. Wah, ya. Begitu sampai 1 jam, dia telepon saya, dia nangis. Anaknya hidup. Dan Tuhan berkata, ketika aku memerdekakan seseorang, dia hidup baru. Amin. Demikian juga hari ini adalah hari kemerdekaan. Kita hidup di dalam kemerdekaan bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi marilah kita mengimani bahwa Tuhan itu yang akan memerdekakan kita hingga hukum dosa dan hukum maut tidak akan menjadi bagian kita. Amin. Kita imani itu. Puji nama Tuhan. Itulah saudara kesaksiannya agak panjang, tapi kita sadar bahwa Tuhan itu berkuasa atas kehidupan kita. Dia akan memberikan jalan yang terbaik dalam hidup kita selama kita menjadi miliknya di bumi maupun di surga. Amin. Angkat tanganmu saudara. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau baik sekali. Karya Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi kami lebih dari segala-galanya. Maka itu jadilah kami baru Tuhan di dalam segala perkara. Jadilah kami indah pada waktunya.
karena sorak-sorai kemenangan kemerdekaan menjadi bagian kita. Kami tahu bahwa rencana Tuhan itu ya dan amin di tengah-tengah kita, dan Engkau memproses kami melebihi dari segala-galanya. Biarlah Tuhan kami membuka pintu hati kami membuka pintu anugerah kami, supaya hidup kami berkemenangan di dalam Engkau. Biarlah pada hari yang merdeka ini kami mau Engkau mengurapi kami. Ladang hidupnya diberkati, ladang rohaninya diberkati, ladang kesehatannya diberkati, ladang rumah tangganya diberkati, ladang kehidupan kami sehari-hari diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Tunggal, yang percaya kita sama-sama berkata, amin.